Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode kedua dari penyelesaian masalah transportasi ya. Di metode pertama kita sudah bahas mengenai NWC dan stepping stone. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas LC dan stepping stone. Nah, contoh yang akan kita bahas dalam video ini merupakan contoh yang sama dengan video sebelumnya. Cuma metodenya berbeda ya. Jadi contohnya data-data yang kita peroleh saya tampilkan ulang di sini sehingga kita ubah datanya ke bentuk tabel. Ingin kita selesaikan bagaimana bentuk pengiriman pabrik ke kota dengan mendapatkan biaya terkecilnya. Nah, permasalahan ini kita lakukan penyelesaian dengan LC dulu, tahap pertamanya. LC, least cost, jadi dari biaya terkecil. Kita bandingkan di antara semua biaya ini, mana biaya yang terkecilnya. Diperolehlah yang biaya terkecil itu terletak pada sel nih ya, yang 5, sel 12. Maka kita isi angka 90 dengan memperhatikan logika ya. Berarti untuk pertama kali isi ini, karena kapasitasnya 90, kita pakai semuanya pengiriman dari pabrik 1 ke kota B 90. Nah, kekurangannya nanti kita ambil berdasarkan perhitungan LC berikutnya untuk menutupi sisanya. Oke, maka sel yang tidak dapat kita isi, kita bantu dengan tanda silang. Sehingga perhitungannya akan lebih fokus kita kepada sel yang tidak kena silang. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita cari sel yang memiliki biaya terkecil. Ada 2 ini, 10 yang di C32 dan 10 yang ada di C23. Terserah mana dulu yang mau diisi. Di sini saya mengisi dulu yang di C23. Maka berapa nilai yang di sini? Perhatikan logika mengisinya. Nah, tabelnya kosong secara satu baris ini dan kosong juga secara kolom, maka isi 40 di sini. Kenapa 40? Karena ya kebutuhannya 40. Kapasitasnya terpakai 40 kan tidak ada masalah. Kecuali kalau kita isi di sini 70 tentu tidak memenuhi ya, kapasitas melebihi. Oke, maka kita isi 40 di sel 23. Selanjutnya, mana yang kita isi? Nah, di C32. Maka sebelumnya kita beri tanda silang di sini supaya tidak jadi perhatian kita lagi nanti di sel 33 ini. Maka yang kita isi berapa? Perhatikan secara baris dan kolomnya. Oke, ini sudah terisi 90, ini 110 dia minta. Maka kekurangannya kita tambah. Hanya kekurangannya aja, maka terisi di sini adalah 20. Masuk nak kalau 20? Boleh-boleh saja karena kapasitasnya kan terpenuhi ya. Maka kita isi sini 20. Sehingga yang kita lakukan selanjutnya ini kena silang karena tidak bisa diisi kembali. Antara 15 sama 25, maka ini dulu yang diisi pertama. Selanjutnya, maka hasilnya 40 sudah terisi, mintanya 50 di sini, sedangkan ini kapasitasnya 60, maka harus terisi angka 20 di sel 21 ini ya. Oke, kurangnya berarti tinggal 30. Inilah pengisian LC-nya. Jadi tahap pertamanya selesai. Pengisian LC-nya kita selesai. Kita pastikan lagi sel yang terisi 5 ya. Jumlah baris tambah jumlah kolom kurang 1. Itu sel yang terisi. Jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3, kurang 1. Maka hasilnya 5. Maka 5 harus yang terisi. 1, 2, 3, 4, 5. Pas tepat. Kita cek lagi per jumlah per barisan per kolomnya sesuai enggak dengan nilai-nilai kebutuhan atau kapasitas. 50 sesuai, penjumlahannya sesuai.
Oke, 90, 60, oke, 50 sama. Artinya ini sudah tepat LC-nya. Ya, sudah kita lakukan pengujian. Oke, next langkah selanjutnya kita melakukan stepping stone-nya. Kita bisa juga menghitung biaya LC-nya. Silakan dihitung 90 kali 5 ditambah nanti 20 kali 15 tambah lagi 40 kali 10 tambah 20 kali 25, 30 kali 25 tambah lagi 20 kali 10 itu untuk biaya LC-nya ya. Kita lanjut ke masalah stepping stone-nya. Di sini kita akan menguji sel kosong. Nah, yang mana sel kosong? Sel kosong adalah sel yang tidak terisi. Dalam hal ini berarti sel-sel yang kita kenai tanda silang. Maka tanda silang pertama ini sel 11. Ini dia sel 11. Yang kedua sel 13 ini namanya sel 13. Ini sel 23, ini sel 22. Maka sel 22 dan terakhir sel 33. Ini yang akan kita lakukan pengujian untuk langkah stepping stone-nya. Pengujian pertama sel kosong ya. Jadi ini pengujian pertama kita untuk sel kosong. Oke, yang pertama kita lakukan pengujian C11. Lakukan pergerakannya dari sel yang kosong menuju sel yang terisi searah jarum jam. Boleh juga berlawanan. Dalam hal ini saya mengambil yang searah. Maka pergerakannya dari C11 ke C12. Berikutnya pergerakannya menuju sel yang terisi. Sel 32. Lalu ke sel 31 dan kembali lagi ke sel 11. Oke, itu pergerakan selnya dari sel yang terisi menuju sel yang kosong. Berarti di sini positif, negatif, positif, negatif. Gunanya untuk apa? Positif negatif ini untuk menghitung pengujian selnya. Berarti C11 itu 20, karena positif berarti 20 dikurang 5. Oke, dikurang 5 ditambah 10 dikurang 25. Jangan balik lagi ya, cukup sampai dikurang 25. Itulah nilai sel satu-satunya. 20 kurang 5 tambah 10 kurang 25, hasilnya 0. Oke, itu untuk yang C11. Sekarang kita lirik untuk sel kosong berikutnya. Sel kosong berikutnya adalah C13. Ke sel yang terisi, maka dia ke 40, ke sel 23 ya, ke sel loncat ya, ke sel 21, lalu ke sel 31, ke sel 32, meloncat dia ke sel 212 dan kembali ke sel 13. Jadi pergerakannya harus kembali lagi ke sel tersebut. Berarti ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, cara menghitungnya berarti 8 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 25 ditambah 10 dan dikurang 5. Itu pengujian sel terhadap 13. Nilainya -7. Oke, dengan cara yang sama seperti itu, lakukan secara berulang sampai semua sel kosong sudah kita lakukan pengujiannya. C22 ke C32, lalu ke C31, balik dia ke C21 dan kembali ke C22. Maka positif, negatif, positif, negatif. Akibatnya C22 itu bernilai 20 kurang 10
tambah 25 kurang 15. Jadi hasilnya 20. Ya, hati-hati perhitungannya. Angka-angkanya salah menghitung bisa mengakibatkan proses kita kena salah selanjutnya. Oke, selanjutnya sel terakhir yaitu sel 31 sel 33. Kemana dia larinya? Nah, loncat dia ke sini. Maka ke sel 31, lalu ke sel 21, loncat dia ke sel 23 dan kembali dia ke sel 33. Positif sini, negatif, positif, ini negatif ya, negatif. Di sini negatif. Berarti 19 kurang 25 tambah 15 dan kurang 10. Oke, hasilnya min 1. Setelah semua sel kosong udah kita lakukan pengujian, kita perhatikan ternyata terdapat nilai negatif terbesar yaitu di sel 13. Ini menunjukkan bahwa sel 13 akan mengalami perubahan angka. Pergerakan dari sel 13 akan mengalami perubahan angka. Nah, jadi sel 13 ya yang akan mengalami perubahan angka. Kita perhatikan kembali pergerakan sel 13. Kita perhatikan kembali pergerakan sel 13-nya. Kembali tadi berarti sel 13 ke sel 23, loncat ke sel 21, ke 31, 32 dan 12 kembali ke 13. Positif positif ini ya, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kita perhatikan yang bernilai negatif. Yang bernilai negatif berarti di alokasi 90, alokasi 30, dan alokasi 40. Untuk menentukan sel 13 ini akan kita isi. Berapa sih yang mau kita isi di sini? Nah, cara mengisinya kita perhatikan alokasi yang negatif tadi. Mana alokasi yang terkecil? Alokasi yang terkecil ada di sel 31, yaitu nilainya 30. Maka nilai 30 ini akan kita pindahkan dia ke sel 13. Jadi sel 13 nanti nggak akan jadi sel kosong lagi dia. Yang jadi sel kosong berubah ke sel 31. Nah, karena ini terjadi pergerakan ke sel 13, maka angka-angka yang dalam pergerakan sel 13 ini pun mengalami perubahan angka. Logikanya kan seperti itu. Nggak mungkin tetap kalau 30 di sini jumlah kapasitasnya udah melebihi 90, maka harus terjadi perubahan angka. Perubahannya yaitu angka-angka yang memuat dalam sel pergerakan saja. Di luar sel pergerakan tidak kita lakukan perubahan angkanya. Oke, perhatikan ini sel pergerakan selnya. Maka yang 30 di pabrik 3 kota A ini kita pindahkan dia ke sel 13 ya. Kita pindahkan ke sel 13. Oke. Mengikuti pergerakan dari sel 13, maka ke bawah kita isi yang di sel 23 ini kita isi 10. Kenapa 10? Karena kekurangannya kan tinggal 10. Oke, bergerak dia ke sel 21. Perhatikan di sini 60 kapasitasnya 50, maka ini bisa diisi 50. Ya. Bisa diisi 50. Karena di sini tadi sudah dipindahkan nih tadi, maka di sini tidak bernilai. Lari kita pengamatannya ke sini, ini kita isi dengan angka 50 atau kosong ya, berarti diisi dengan angka 50. Kita isi angka 50. Oke, terakhir berarti terisi dengan angka sisanya 50, berarti itu 10 kurang 50, berarti 60 ya, 60 di sini. Oke. Selesai pergerakan C13 tadi udah kita lakukan perubahan angka-angkanya.
Kita cek lagi secara sel yang terisi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sesuai. Jumlah kolomnya oke. Jumlah barisnya 90, 60, 50. Sip ya, berarti udah tepat. Maka ini merupakan hasil tabel dari pengujian pertama sel kosong tadi ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Lakukan pengujian sel lagi, pengujian sel kosong. Berarti pengujian kedua sel kosong. Yang mana yang merupakan sel kosong ini? C11, C22, C31, dan terakhir C33. Ini yang mau kita lakukan pengujian sel kosong untuk kedua kalinya. Oke, perhatikan dengan cara yang sama. Jadi di sini pengulangan-pengulangan saja yang kita lakukan ya. C11 ke pergerakannya menuju sel yang terisi. Maka ke sini, loncat dia ke sel 13, ke bawah, sel 23, kembali mendekati ke sel 21 dan menuju ke sel kosong. Oke ya, maka positif, negatif, positif, negatif. Berarti perhitungan sel 11 ini positif 20 dikurang 8, nih dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15, hasilnya 7. Dengan cara yang sama kita uji sel yang kosong berikutnya. Nanti di sini sel 22. Ke mana? Ke atas, ke sebelah, ke bawah, dan kembali. Positif, positif ini, maaf, positif berarti negatif, positif, negatif. So, sel 22, 20 kurang 5 tambah 8 kurang 10. Jadi boleh-boleh aja ya berlawanan jarum jam. 20 ke sini dia silahkan hasilnya sama karena A tambah B sama dengan B tambah A ya. Oke, selanjutnya sel kosong berikutnya itu di sel 31. Maka ke atas, ini agak panjang perjalanannya. Ke sel 23, sel 13, ke sel 12, ke sel 32, dan kembali ke sel 13. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi pergerakan positif negatifnya sesuaikan sama arah panah yang kita lakukan. Maka positif 25 kurang 15 tambah 10 kurang 8 tambah 5 kurang 10. Dan itu ya, kurang 10 terakhir. Oke. Maka sel 31 ya. Nah, bisa seperti ini nih, saya ambil pergerakannya berlawanan jarum jam. Ini bisa juga, berarti 25 kurang 10 boleh. Tambah 5 kurang 8 tambah 10 kurang 15. Sama ya, hasilnya didapat 7. Oke, berikutnya sel terakhir, sel 33. Pergerakan sel 33. Maka dari sel 33 menuju sel 32 ke sel 12 ke sel 13 dan kembali ke sel 33. Positif, negatif, positif, negatif. Maka diperoleh sel 33-nya berarti 19 kurang 10 tambah 5 kurang 8. Diperolehlah hasilnya itu 6. Nah, terlihat di sini dari pengujian sel kosong tahap kedua ini, ternyata tidak ada lagi yang negatif. Semuanya sudah positif. Sehingga ini langkah pengujian pergerakan tidak ada lagi. Arti kata ini merupakan tabel yang sudah optimal. Artinya ini udah kita dapat lakukan penarikan kesimpulan ya, karena tidak ada lagi negatif pada pengujian sel kosongnya, sehingga kita tarik kesimpulan
Nah, tadi kesimpulan berarti pabrik 1 mengirim ke kota B itu sebanyak 60 ton. Nah, 60 ton dia mengirim. Biaya kirimnya ya berarti 60 kali 5. 60 kali 5 berarti 300. Dengan cara yang sama kita membaca tabelnya ya. Berarti pabrik 1 mengirim ke kota C itu sebesar 30 ton. Biaya kirimnya berarti 30 kali 8 dan seterusnya, sehingga diperoleh total biaya pengirimannya 1.890 dolar. Nah, lihat kembali pada proses NWC dan stepping stone menunjukkan hasil yang sama ya. Hasil yang sama dengan metode tersebut, hasil yang samanya di total pengiriman. Di pengiriman alur distribusinya juga sama ya. Jadi sama NWC-nya dengan LC yang sekarang kita lakukan. Oke. Jadi pembahasan metode kedua sudah selesai. Tinggal melakukan latihan agar lebih paham materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.